Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan bagi kita, yang telah memuliakan kita dengan dinul Islam, yang memuliakan kita dengan syariat yang agung yang mulia, yang menjadikan bagi kita uswatun hasanah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas pilar pertama di dalam mensucikan jiwa seorang hamba, yaitu bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah asal dari kesucian jiwa, pokok dari kesucian jiwa. Mustahil seseorang bisa suci dan bersih hati dan jiwanya tanpa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membedakan dinul Islam dari semua ajaran yang ada di seluruh muka bumi. Inilah yang membedakan dinul Islam. Jadi di akhir-akhir ini tren pembicaraan terkait dengan spiritualisme, bagaimana seseorang mencapai level spiritual namun tidak dibatasi dengan agama tertentu, bahwa untuk menjadi seorang yang memiliki spiritualitas yang tinggi tidak harus dibatasi dengan suatu keyakinan atau agama tertentu. Ini mungkin terjadi bagi mereka-mereka yang berkeyakinan di luar dinul Islam, agama Islam, tapi mustahil bagi seorang muslim. Kenapa demikian? Karena setiap kita telah dianugerahi fitrah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengan fitrah serta akal yang Allah berikan kepada setiap manusia, kita bisa telah diberi potensi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemukan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil, dengan fitrah dan akal yang Allah tanamkan kepada kita. Maka ketika seorang mengupgrade dirinya untuk menjadi yang lebih baik, menjadi lebih spiritual, merasakan bahwa dia ini bagian dari makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta, dia melihat kebesaran keagungan makhluk yang ada, sampai ketika dia mengeksplorasi tentang alam semesta dan yang lain sebagainya, kemudian terus dia melihat kepada internal keyakinan yang ada pada dirinya, yang dia meyakini misalnya bahwa ternyata Tuhan untuk mengampuni dosa manusia, dia harus mewujudkan, menjelmakan dirinya menjadi manusia. Dan kemudian tidak gampang untuk mengampuni dosa manusia ini tadi, yang mereka sudah turun temurun, lahir sudah membawa dosa warisan, tapi dia harus mengorbankan dirinya untuk menebus dosa umat manusia. Kok begitu beratnya bagi Tuhan untuk mengampuni dosa-dosa hambanya? Yang ini sangat berbeda dengan dinul Islam. Sebagaimana di dalam ajaran Islam ketika Nabi Allah Adam dan Hawa melakukan kesalahan, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam alaihissalam diberi oleh Allah ilham untuk mengucapkan beberapa kalimat yang dengannya dia mengucapkan kalimat-kalimat itu, dan Allah menerima taubatnya karena Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Allah memberikan ajaran kepada Nabi Adam alaihissalam untuk mengucapkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Selesai dengan doa ini, Allah selesaikan permasalahan Adam, dan itu tidak membawa dosa turunan kepada keturunannya. Kemudian yang lainnya, misalnya ketika mereka melihat kebesaran dan keagungan alam semesta, dan kemudian dia melihat bagaimana kemudian sosok Tuhan itu diwujudkan dengan sosok manusia atau bahkan binatang atau sosok yang lainnya, benda, batu dan yang lain sebagainya. Akhirnya mereka melihat mustahil untuk menjadi seorang yang memiliki keyakinan, memiliki spiritualitas yang tinggi, namun dibatasi oleh keyakinan yang seperti itu. Ditambah lagi ketika mereka melihat di dalam kitab sucinya penuh dengan masalah, kontradiksi sana dan sini dan seterusnya, terbukti bahwa itu adalah produk manusia namun disucikan. Yang ini semuanya ikhwatal iman tidak ada di dalam agama kita. Sebagian mereka di luar sana
tidak menghubungkan antara iman dengan logika. Mereka mengatakan bahwa iman itu doktrin, harus diterima, ditelan begitu saja. Tapi ini tidak terjadi dalam agama ini. Di dalam dinul Islam, ketika kita ingin menunjukkan apa bukti dalil Allah itu ada, apa dalil bahwa Al-Quran ini benar firman Allah, apa bukti bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala, ini dengan sangat logik dan mendasar bisa kita pahami satu demi satu dan dengan mudahnya, dengan gampangnya, dengan dalil yang paling sederhana yang bisa disampaikan kepada orang-orang yang awam sampai para intelektual dan yang lain sebagainya pun mereka bisa memahami akan kebenaran akan hal ini. Sebagai contoh ya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, salah satu bukti akan kebenaran kitabullah Al-Quran yang itu sebagai bukti akan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian besar dari antum insyaallah menghafal firman Allah, was sama'i wat tariq wa ma adraka mat tariq an-najmu tsaqib, demi langit dan demi at-tariq. Tahukah kamu apakah at-tariq itu? Adalah bintang. Itulah nama, salah satu nama bintang. Kata at-tariq dari kata taraqa yatruqu, yang artinya mengetuk, yang artinya mengetuk. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran adanya sebuah bintang yang sifatnya dia itu seperti orang yang mengetuk pintu, seperti orang yang mengetuk pintu. Nabi Muhammad SAW bukan seorang ilmuwan, bukan seorang yang memahami tentang langit, bintang. Tidak pernah tahu ada teropong bintang di zaman Rasulullah SAW karena tercipta jauh sesudahnya. Namun bagaimana Nabi SAW menyampaikan hal ini, dan antum silahkan browsing. NASA menyebutkan ada sebuah bintang yang mereka sebut dengan knocking star, bintang yang mengetuk, knocking star, bintang yang ketika mereka, kenapa mereka menyebutnya dengan knocking star, bintang yang mengetuk ini? Karena suara bintang itu seperti orang yang mengetuk pintu. Suara bintangnya adalah seperti itu. Dan ini persis seperti apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran. Teori Big Bang, insyaallah antum sering dengar tentang hal ini, tentang awal penciptaan alam semesta. Dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan di dalam surat Al-Anbiya, awalam yaral ladzina kafaru, ayat 30 kalau tidak salah, awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Apakah orang kafir itu tidak memperhatikan bahwa dulu langit dan bumi ini semuanya satu, kemudian kami ledakkan, kemudian kami pecahkan mereka, dan kami ciptakan segala sesuatu yang hidup dari air. Siapa yang memberitahu Nabi Muhammad SAW tentang asal mula alam semesta ini? Kalau bukan yang menciptakannya, kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sampai Allah menyebutkan wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami ciptakan segala yang hidup dari air. Maka semua ilmuwan pun menyadari akan hal ini ketika mereka meneliti planet tertentu dan yang sebagainya. Yang mereka analisa pertama kali, adakah air di sana, unsur kehidupan yang mendasar bagi kehidupan makhluk hidup. Subhanallah ikhwatal iman, bagaimana ini diketahui 1400 tahun yang lalu oleh seorang yang ummi, yang buta huruf dari lahir sampai wafatnya sallallahu alaihi wasallam, dan kebuta hurufan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai wafatnya. Ini menambah kebenaran firman yang beliau sampaikan kepada kita semuanya, semakin menguatkan bahwa ini bukan dari ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan dari inspirasi karena beliau mengeksplorasi dari kebijakan para filsafat, para ilmuwan, para arkeolog, para ini dan itu dan sebagainya, sehingga Nabi SAW bisa menyampaikan ini dan itu semakin menunjukkan kebenaran wahyu yang beliau sallallahu alaihi wasallam terima. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, itulah yang harus ada di dalam setiap hati setiap muslim, bahwa mustahil seseorang sampai kepada puncak spiritualitas dalam hatinya, menjadi orang yang bersih hati, bersih jiwanya, kenal akan yang menciptakan alam semesta dan beribadah dengannya, kepadanya dengan benar. Mustahil itu diraih kecuali dengan mentauhidkan Allah, dan gerbangnya tauhid adalah dinul Islam, agama Islam. Dan tauhid adalah
kelebihan diferensiasi dinul Islam dari seluruh agama yang lain yang ada di muka bumi. Silahkan bandingkan, silahkan Anda yang punya wawasan tentang agama, macam-macam aliran dan lain sebagainya, bandingkan tauhid dalam agama Islam dengan apapun yang diajarkan di luar Islam. Saya sering diskusi dengan non-muslim dengan macam-macam, dari sekte-sekte Jehovah Witnesses. Ini adalah salah satu sekte Kristen yang dianggap sesat oleh mereka, namun mereka meyakini Yesus bukan Tuhan tapi Nabi. Juga ada Kristen Ortodoks Syria, juga memiliki keyakinan yang serupa. Kalau mereka ibadah, foto dan patung-patung Yesus diturunin oleh mereka. Saya tanya kepada mereka, dia mengatakan bahwa kami mentauhidkan Allah, kami tidak menyembah Yesus, kata mereka seperti itu. Saya tanya dengan pertanyaan sederhana, apa peran Yesus dalam ibadah Anda? Mereka mengatakan bahwa perannya adalah sebagai perantara kami di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan, yang seperti ini di dalam Islam tidak ada. Ini masih syirik di dalam Islam. Kenapa? Karena Allah Maha dekat. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ketika hambaku bertanya tentang aku dekat. Aku mengabulkan permohonan hambaku tatkala dia meminta kepadaku. Allah Maha dekat, tidak butuh perantara. Tidak perlu kita ini menggunakan perantara ini dan itu untuk memohon kepada Allah. Tidak nabi, tidak wali, tidak siapapun, langsung kita kepada Allah. Maka ayat ini yang menjelaskan tentang ketika hambaku bertanya tentang aku dekat. Ini ayat yang serupa di dalam Al-Quran begitu banyaknya. Ayat yang menjawab pertanyaan sebagian sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang darah haid. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Katakan wahai Muhammad bahwa darah haid itu adalah kotor, maka janganlah kamu menggauli istrimu ketika dia sedang haid. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu tentang al-anfal, tentang harta rampasan perang. Qulil anfalu lillahi, wa katakan bahwa harta rampasan perang adalah milik Allah dan Rasulnya. Ada kata qul, katakan. Tapi ketika bertanya tentang konteks doa, wa idza sa'alaka ibadi anni, Allah tidak mengatakan qul fa inni qarib, tapi Allah langsung menjawab fa inni qarib, aku dekat, tanpa perantara. Allah yang menjawab langsung terkait tentang doa antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara manifestasi tauhid seorang hamba adalah ketergantungan hamba ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu dengan doa. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir, laisa syai'un akrama 'ala Allah ta'ala min ad-du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia bagi Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi doa. Karena doa ini ibadah yang paling agung. Doa ini bukti kita butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukti bahwa kita merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukti pengakuan kita akan kemahakuasaan dan maha kuatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan maha kayanya Allah, maha besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bukti bahwa diri kita adalah hamba yang lemah. Kita menunjukkan kelemahan kita menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segala pintu kebaikan diawali dari doa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di antara wasiat yang beliau sampaikan kepada salah seorang muridnya, Abul Qasim Al-Maghribi, beliau menyampaikan ad-du'a'u miftahu kulli khair. Doa itu kunci segala kebaikan. Semua yang kita harapkan, semua yang kita inginkan, baik konteksnya terkait hal yang bersifat duniawi, dunia atau akhirat, di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kita meminta hanya kepadanya, bergantung, memohon, berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap makhluk selalu mengharapkan hal-hal baik untuk dirinya. Apapun yang baik kita berharap untuk mendapatkannya. Tidak cukup mengharapkan hal baik itu, kita mengharapkan untuk didekatkan kepada hal-hal baik itu. Jadi segala sarana yang mendekatkan kita kepada hal-hal baik yang menurut kita baik, kita berharap segala sarana itu dimudahkan untuk kita. Setiap makhluk berharap untuk dijauhkan dari hal-hal buruk dari hidupnya, baik sekarang maupun nanti-nanti. Dan tidak cukup dijauhkan dari hal-hal buruk,
tapi juga dijauhkan dari hal-hal yang mendekatkan dia kepada hal-hal buruk tersebut. Sarana yang membuat dia semakin dekat kepada keburukan ini. 4 hal: mengharapkan kebaikan, dan sarana yang mendekatkannya, dijauhkan dari keburukan dan segala hal yang menyebabkan kita semakin mendekat kepada keburukan tersebut. Dan 4 hal ini di tangan siapa? Di tangan Allah, di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika seseorang ingin bersih jiwa dan hatinya, tidak akan mungkin hatinya bersih, tidak akan mungkin dia memiliki jiwa yang bersih, kecuali dia dengan mendekat kepada Allah dan berdoa memohon kepadanya untuk dimudahkan dari segala hal-hal yang dia, dari kebaikan yang dia harapkan, dan dijauhkan dari hal-hal buruk yang dia khawatirkan. Terlebih Allah telah berjanji. Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan firmanmu, dan Tuhanmu berfirman, Tuhan kalian berfirman, berdoalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Ini janji Allah. Berdoalah, pasti aku akan kabulkan. Maka ikhwatal iman, bedanya hati kita dengan orang-orang sebelum kita, para sahabat radhiyallahu anhum, misalnya Umar Ibn Khattab, beliau mengatakan, innilah ahmilu hammal ijabah walakin hammad du'a fa idza ulhimtu du'a fa innal ijabata ma'ahu. Aku tidak pernah galau dan risau terkait apakah doaku ini dikabulkan atau tidak. Itu tidak pernah aku pikirkan. Yang aku pikirkan, kapan aku berdoa. Kenapa? Ketika aku berdoa, di saat itu jaminan dikabulkan pasti terjadi. Pasti, karena Allah berjanji astajib lakum. Namun mungkin sebagian kita bertanya, Ustaz, tapi ini beda dengan kenyataan yang kita jalani. Sebagian kita berdoa, namun ternyata sebagian kita tidak dikabulkan doanya. Perhatikan ikhwatal iman, mustahil ada doa yang tidak dikabulkan. Karena apa? Karena kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa. Allah mengabulkan doa ini dengan salah satu dari 3 cara. Yang pertama, Allah langsung mengabulkan doa tersebut segera. Yang kedua, Allah kabulkan tapi ditunda oleh Allah, tidak sekarang diberi, mungkin nanti, baik itu di dunia atau nantinya itu di akhirat. Atau yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan dia dari musibah yang bakal menimpa orang tersebut. Allah jauhkan dia dari musibah, dari apa yang bakal terkena kepada orang itu. Ini salah 3 dari bentuk Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa. Mungkin yang pertama, atau yang kedua, atau yang ketiga. Kalau mungkin ada sebagian kita bertanya, kenapa Allah menunda? Apakah itu karena hal-hal tertentu yang ada pada diri kita? Banyak faktor. Seperti kenapa kita seringkali menunda permintaan yang diajukan oleh anak kita ke kita. Anak-anak kita banyak mengajukan permintaan, baik yang sederhana, permen misalnya, atau yang lainnya, mainan dan yang lain sebagainya. Kita tidak langsung memberikan kepadanya, kita menundanya. Apakah karena kita benci? Apakah karena kita tidak mampu? Ataukah karena kita ini melihat ketidaksayangan kita kepada anak kita? Karena kita sayang, kita tunda. Ketika anak kita misalnya masih TK atau masih SD, minta uang jajan 1 juta rupiah, minta uang jajan 1 juta bi, mau saya habisin hari ini dengan teman-teman. Waduh, orang yang dia, kalau dia mengatakan dirinya sayang kepada anaknya, dia tidak dengan gampangnya dia kasih kepada anaknya tersebut. Namun dengan dia memberi, dan dia menganggap itu sebagai bentuk sayang, ini kebodohan. Hasan duduk di bawah, Hasan di bawah. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jika doa itu dikabulkan dengan cara yang ketiga saja dari 3 ini, yaitu Allah menjauhkan kita dari musibah yang bakal menimpa diri kita dengan karena doa-doa yang kita panjatkan, itu sudah sangat keberuntungan yang luar biasa bagi kita. Andai kata tidak ada yang dikabulkan, cukup dengan itu Allah jauhin dari segala musibah yang bakal mengenai kita. Subhanallah, itulah suatu kenikmatan, suatu keselamatan yang besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ada pernyataan dari salah seorang ulama salaf terdahulu yang bernama Mutarrif Ibnu Syikhir. Beliau mengatakan, saya memperhatikan apa kunci dari segala kebaikan. Ternyata kunci segala kebaikan itu di dalam ibadah, dalam sholat, puasa,
dan yang lain sebagainya. Dan ternyata sholat dan puasa itu pun di tangan Allah, yang tidak akan mungkin seseorang melakukannya tanpa izinnya. Dan segala sesuatu yang ada di tangan Allah, cara kita mengharapkan dan mendapatkannya adalah dengan meminta, berdoa. Maka di situ saya menyadari inti dan kunci dari segala kebaikan adalah doa. Doa. Maka kita berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolong aku ya Allah untuk bisa berzikir, bersyukur, beribadah dengan baik kepadamu. Kita meminta kepada Allah sebagaimana Nabi SAW mengajarkan doa untuk membersihkan jiwa kita. Allahumma ati nafsi taqwaha fazakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, anugerahkanlah kepada jiwaku ini ketakwaannya. Bersihkanlah jiwaku ya Allah. Engkaulah sebaik-baik yang membersihkan jiwa. Engkaulah yang menguasai, Engkaulah yang melindungi jiwaku ya Allah. Di sini menunjukkan kepada kita ikhwatal iman, kesucian jiwa mustahil diraih oleh seseorang kecuali dengan banyak berdoa meminta kepada Allah agar jiwa ini dibersihkan oleh Allah. Karena jiwa kita di tangan Allah, kunci kebaikannya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku Husain. Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita di tangan Allah. Zat yang membolak-balikkan hati kita Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang hamba berdoa kepada Allah, hadir hatinya, dia menunjukkan butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, harapannya besar kepada Allah, tidak tergesa-gesa mengharapkan dikabulkannya doa, dan dia memohon kepada Allah di waktu yang mustajab, mustahil doanya ditolak kecuali jika dia melakukan sebab-sebab ditolaknya doa. Misalnya dia memasukkan hal yang haram kepada dirinya, makanan, minuman, sumber pendapatan yang haram. Nabi SAW menyebutkan bagaimana orang yang makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya dari sumber yang haram, income-nya dari sumber-sumber yang haram, fa anna yustajabulah, bagaimana orang yang seperti ini bisa dikabulkan doanya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan doa mengajarkan kepada kita bahwa kesucian jiwa itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mensucikan jiwa seorang hamba. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 49, balillahu yuzakki man yasha. Namun Allah Subhanahu wa taala mensucikan jiwa siapa yang Allah kehendaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nur ayat 31, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha. Jika bukan karena karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, tidak ada seorang pun di antara kalian yang bersih jiwanya. Walakinallaha yuzakki man yasha. Namun Allah Subhanahu wa taala mensucikan siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan ayat ini, beliau menyebutkan mustahil seseorang benar dan mendapatkan kebenaran yang dengannya dia mendapatkan manfaat untuk dirinya. Mustahil seseorang itu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, karena kesucian jiwa di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bara bin Azib radhiyallahu an ketika peristiwa perang Ahzab bersama Nabi SAW, beliau mengangkat batu-batu bersama Rasulullah SAW dan sahabat yang lainnya. Kemudian beliau mengucapkan, wallahi laulallahu mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Demi Allah, jika bukan karena Allah, kita tidak akan mendapatkan hidayah. Jika bukan karena Allah, tidak mungkin kita bisa bersedekah. Jika bukan karena Allah, tidak mungkin kita bisa melaksanakan salat. Hidayah, iman, segala kebaikan di tangan Allah Subhanahu wa taala.
Itu yang selalu ditanamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menanamkan ini di setiap khutbahnya. Beliau bersabda, "Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah." Barang siapa yang Allah beri petunjuk, tidak ada orang yang bisa menyesatkannya. Barang siapa yang disesatkan, tidak akan ada siapapun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Sampai-sampai para ulama mengatakan, jika Allah menghendaki hidayah bagi seseorang, tidak akan mungkin ada orang yang bisa menyesatkannya, walaupun orang itu sendiri niat sesat. Orangnya sendiri niat nggak benar, jadi benar, karena Allah menghendaki dia jadi baik. Antum perhatikan kisah Nabi Musa alaihissalam. Setelah terlahir, dia diasuh oleh siapa? Fir'aun. Dibesarkan di kerajaannya, di istananya Fir'aun, dengan segala budayanya Fir'aun. Dibesarkan di sana. Orang yang sangat disegani karena besarnya di dalam kerajaannya Fir'aun. Namun bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala ketika ingin memberikan hidayah kepada Musa alaihissalam, walaupun dia tumbuh dan besar di sana, di lingkungannya Fir'aun, Allah berikan hidayah kepada mereka, kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, siapa ayahnya? Pembuat berhala. Namun ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada Ibrahim alaihissalam, Allah jadikan dia sebagai bapaknya para nabi. Tidaklah nabi yang muncul sesudahnya kecuali pasti terlahir dari keturunan beliau alaihissalam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki hidayah bagi seseorang, tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Jika Allah menghendaki kesesatan bagi seseorang, tidak akan mungkin ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Hidayah, kesesatan di tangan Allah, hati kita di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hal ini semuanya menunjukkan kepada kita dasar yang paling mendasar untuk kesucian jiwa seseorang adalah banyak memohon dan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita tahu akhlak dan perangai kita di tangan Allah, jika kita tahu jiwa dan hati kita di tangan Allah, jika kita tahu segala hal baik yang kita harapkan dunia dan akhirat di tangan Allah, hal-hal buruk yang kita khawatirkan bakal terjadi di kehidupan kita dan keluarga kita dunia dan akhirat di tangan Allah, maka di antara pintu terbesar untuk mensucikan jiwa kita, doa, berdoa, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah tauhid, bentuknya adalah doa. Maka itu yang terus kita baca tiap rakaat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Dikaitkan ibadah dan memohon pertolongan, karena mustahil kita bisa ibadah tanpa pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jika kita mengharapkan pertolongan Allah, maka kuncinya adalah ibadah. Semakin kuat ibadah kita, semakin besar pertolongan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang, atau hamba yang banyak minta tolong tapi tidak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahul musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ini pilar yang kedua, yang insya Allah yang ketiga kita akan mengambil hikmah bahwa di antara pilar kesucian jiwa seorang hamba adalah Al-Quranul Karim. Setelah tauhid, kemudian berdoa, yang ketiga mustahil seseorang bisa suci jiwanya namun dia jauh dari Al-Quran. Karena Al-Quran adalah sumber kesucian jiwa. Kita akan melihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita dari hal yang paling sederhana. Penyakit jiwa ini macam-macam bentuknya, semakin modern semakin aneh-aneh. Yang diistilahkan oleh para ulama secara global, ada dua hal besar yang disebut dengan syubhat dan syahwat. Syahwat ini merusak dunia seseorang dan merusak niat-niat kita di dalam hal-hal yang baik. Niat baik bisa rusak karena syahwat. Syahwat ini macam-macam, bukan terhadap lawan jenis saja. Syahwat jabatan, ya, bisa orang bersedekah tapi bukan karena Allah, tapi karena mencari posisi. Tiba-tiba jadi baik, tebar-tebar mulai jaket, mulai kaos, sembako dan lain sebagainya, karena di saat
pilpres atau pilkada, padahal sebelumnya tidak pernah terjadi seperti itu. Berubah. Kemudian syubhat merusak agama seseorang, merubah orientasi dia di dalam melihat mana yang benar dan mana yang salah. Kita lihat dalam salah satu ayat Al-Quran tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, iyyaka na'budu ilajun limaradhir riya wa iyyaka nasta'in ilajun limaradhil kibriya. Iyyaka na'budu, obat untuk penyakit riya, pamer, ibadah untuk motivasi selain Allah. Karena ikrar kita mengatakan, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Semua aktivitas ibadah yang saya lakukan bukan karena mencari jabatan, bukan karena cari perhatian lawan jenis, bukan karena mengharapkan pujian, bukan karena ini dan itu, tapi iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah, bukan yang lain. Kemudian iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan, obat untuk penyakit sombong. Karena ketika kita mengatakan ya Allah hanya kepadamu saya meminta pertolongan, kita mengenolkan diri kita. Sudah tidak ada, hanya pertolongan Allah saja. Bukan kekuasaan saya, bukan harta saya, bukan dekengan atau backing yang saya miliki, bukan karena teman, partner, planning dan yang lain sebagainya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tempat kita memohon pertolongan. Insyaallah lebih mendalam kita akan kaji pada pertemuan kita yang akan datang. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.